Nah, oleh karena itu pada tanggal 17 Juni dibentuk panitia 9. Dibentuk panitia 9 yang merumuskan piagam Jakarta. Siapa ketua panitia 9? Soekarno. Siapa wakilnya? Bung Hatta. 7 anggotanya siapa? Yang mewakili Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur. Yang mewakili Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir. Yang mewakili Syarikat Islam Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang mewakili tokoh sepuh Haji Agus Salim. Siapa yang dari nasionalis? Soekarno, Hatta, Yamin, Ahmad Subarjo, dan Alexander Andris Maramis. Maramis. Dan kita berharap tadi Bapak narasumber kita ini menjadi keynote speaker kita pada kegiatan ini, karena kita maklumi perjalanan yang cukup jauh dari Jakarta ke Pekanbaru ke Meranti, dan ini memakan waktu yang cukup lama. Belum lagi dalam proses rapid test swab, mungkin Pak narasumber, kalau seandainya terjadi sesuatu pada diri beliau, mungkin saja akan tertunda untuk keberangkatannya. Tapi alhamdulillah narasumber kita sehat walafiat, dan kita yang hadir juga diberikan kesehatan dan kemampuan untuk mengikuti materi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tugas kita pada prinsipnya di muka bumi ini, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Karena kita dikategorikan oleh Allah kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas. Jadi barangkali ini tidak uraian dari materi kita, sekedar pengantar saja tentang wawasan kebangsaan dan keislaman. Hari ini kadang-kadang kita jumud memahami tentang keislaman kita. Apakah Islam itu hanya menggunakan sarung lalu ke masjid wiridat, atau hanya majelis ilmu saja lalu tidak ingin tahu dengan perkembangan siasah Islam atau politik Islam atau perkembangan Islam lainnya. Lalu kemudian kita lihat perkembangan kebangsaan kita hari ini. Dulu begitu getolnya kita menyebut kita adalah seorang Pancasilais, tapi ketika kita menyebutkan seorang Pancasilais, penerapan dalam kehidupan kita luar biasa, dan itu terrealisasi dalam 5 sila yang kita pahami. Kemudian hari ini kita lihat orang menyebut saya Pancasilais, saya Pancasila, saya Indonesia. Ternyata justru yang kita rasakan selaku kita, terutama kita umat Islam, malah hal-hal yang berkenaan dengan itu bertolak belakang dari kita. Inilah sekedar pengantar kita tentang bagaimana kita memahami bentuk wawasan keislaman kita ke depan, dan hari ini dan ke depan. Kemudian tentang kebangsaan kita bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, sebelum jauh saya menyampaikan tentang pengantar ini, saya ingin bacakan narasumber kita hari ini. Nama lengkap beliau Bapak Dr. Haji Najamuddin Ramli MSI. Beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia. Tempat tanggal lahir Donggala, Donggala, Sulawesi Tengah, 22 Juli 1965. Nomor HP sekalian WA 0813. Kalau mau catat saya pelankan sedikit. 0813 15 03 kali atau 000 765. Pekerjaan beliau dosen, jabatan PNS, alamat kantor Jalan Proklamasi nomor 51 Menteng, Jakarta Pusat. Alamat rumah Jalan Kembang 5 52 Jakarta Pusat. Pendidikan terakhir doktor atau S3
jabatan sekarang wakil sekretaris DP MUI Pusat, wakil sekjen. Sebenarnya beliau jabatannya banyak, tapi tidak mungkin dituliskan dalam surat kertas. Saya pun salah berikan tadi biodata moderator saya kasih ke Bapak, ternyata saya lihat. Inilah sekilas tentang biodata narasumber kita hari ini. Untuk Bapak Ibu ketahui, beliau baru-baru ini viral di TV One, bahkan tidak hanya di TV One, di WA Group, Facebook dan YouTube, ketika ulama dicaci maki ya, bahkan difitnah, dihina segala macam oleh kelompok Banser di salah satu kabupaten di Jawa Timur. Ketika dialog digelar oleh TV One, beliau dari Sekjen MUI mewakili, maka dengan secara lantang dan tegas mengatakan bahwa perilaku yang dilakukan oleh kelompok Banser, saya menyebut kelompok Banser karena memang seragam Banser, terhadap ulama yang dicaci maki, yang difitnah dan lain sebagainya, hanya persoalan khilafah. Nah, ini adalah merupakan kajian keislaman dan kebangsaan kita hari ini. Bagaimana kita menyikapi tentang khilafah? Lalu tentu ada kaitannya dengan ayat wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini juga akan menjadi kajian beliau nanti ketika kita bersama. Baik, untuk kita bisa menerima materi ini secara jelas dan hikmat, kemudian bisa kita serap dan kita buka nanti forum diskusi. Kita minta kepada beliau untuk menyampaikan materi ini, karena malam ini saya tidak membatasi waktu. Kalau beliau capek, saya hentikan gitu saja nanti. Kepada Bapak Dr. Najamuddin Ramli, kita silakan untuk memberikan materi. Ini peserta sudah hadir semua atau masih ada? Masih ada. Saya buka masker aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukru lillahi haqqa syukri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Shadaqallahul adzim. Nah, ini pelatihan dai ini sudah 40 tahun yang lalu saya ikuti. Dan setiap umat Islam itu diberikan bisluit, surat keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui SK ya, surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bagaimana itu? Ya, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bapak Ibu yang saya hormati, Rasul juga memberikan SK balighu anni walau ayat. Jadi makanya saya tidak bersetuju kalau ada isu daya disertifikat. Memangnya kelembagaan itu punya hak untuk mensertifikat orang. Padahal ilmunya saja, walaupun cukup, walaupun dangkal, walaupun sempit, satu ayat bisa digunakan untuk melakukan tabligh. Nah, ini berat ini pelatihan untuk pelatih, training of trainer. Jadi pelatih yang dilatih sekarang ini. Makanya saya
malas menceramahi mubalik. Karena yang diceramah ini jago bicara semua. Kalau dia batuk, demam, sakit, gampang obatnya itu mubalik. Berikan mic kepada dia, pelantang. Nah, pasti sembuh itu. Sehat itu. Ya. Ini sama saja saya menggarami lautan. Sudah asin digarami lagi tidak ada apa-apanya. Ya. Mengajari burung terbang, mengajari ikan berenang. Karena ini tanah Melayu, saya berpantun dulu. Kalaulah bukan karena tinta, tak akan kugubah sebuah puisi. Kalaulah bukan karena cinta, ikhwan dan akhwat di Kabupaten Meranti ini, tak akan saya berhadir di tempat ini. Pulau Pandan jauh di tengah, di balik Pulau Angsa Dua. Hancur badan dikandung tanah. Budi baik Ketua Umum MUI Pak Mustafa, siapakah tahu akan terkenang jua. Nah, ini kebetulan Ketua MUI-nya ini sama-sama saya Bugis. Tadi dari Pelabuhan Tanjung Harapan ke sini saya berbicara Bugis. Saya kaget. Ada orang Bugis di tanah Melayu ini. Ya memang sejarah-sejarah Bugis itu yang ada di pesisir. Makanya dulu Daeng Celak ya yang melahirkan Raja Ali Haji, Raja Fisabilillah, dan sekarang turunan-turunannya menjadi Sultan Johor, Sultan Selangor itu ya dari Bugis. Dan hampir semua kesultanan Islam itu dibantu oleh tentara Bugis. Karenggalesom itu membantu Kesultanan Mataram Jogja. Makanya sampai detik ini di Yogyakarta itu ada pasukan Daengan, itu dari Makassar. Ada pasukan Bugisan, itu dari Makassar. Itu karena Karenggalesom. Kesultanan Samudra Pasai juga begitu. Ya. Nah, oleh karena itu tadi Ustadz Suwardi mengatakan ada kelompok-kelompok yang mau menyamakan HTI itu seperti PKI sebagai organisasi terlarang. Ya. Kemudian Khalifah itu tertuduh menjadi materi yang tidak boleh diceramahkan. Dan juga sama nilainya dengan ajaran komunis. Coba pikirkan itu. Ya. Jadi kita dengan rezim yang berkuasa, padahal punya undang-undang ormas, semua pembubaran ormas itu, organisasi perkumpulan itu, ya harus melalui proses peradilan. Kalau kita ingin menjadi negara hukum dan negara demokratis. Karena itu pilarnya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita berbicara kebangsaan, Pancasila itu ajaran Islam. Makanya pada saat undang-undang HIP kami respon secara tegas, lugas, keras, menolak tanpa kompromi 8 poin maklumat itu. Nah, perumus poinnya itu yang di depan Anda ini. Nah, ini saksinya nih, Pak Zulhusni Domo ini. Ya. Sehingga bergetar Indonesia. Semua elemen umat Islam mengikuti komando MUI. Sampai sekarang dituntut MUI segera mengeluarkan lagi maklumat peringatan. Sebab apa? Kesalahan fatal kita adalah keputusan Presiden menjadikan tanggal 1 Juni menjadi Hari Pancasila. Itu kesalahan total dan penyelewengan sejarah. Padahal pidato 1 Juni Bung Karno di sidang BPUPKI Dokuritsu Zumbi Chosakai yang dipimpin oleh Rajiman Widodiningrat, wakilnya Raden Suroso, kemudian wakilnya dari Jepang Ikabayase Yoshi, dan jumlah BPUPKI-nya 67 orang, 62 pribumi dan 5 orang Jepang. Rajiman mengatakan pada 29 Mei 1945, saudara-saudara,
Kalau Indonesia ini merdeka, apa dasar falsafah negaranya? Dalam bahasa Belanda disebut apa filosofi grondslahnya? Filosofi grondslahnya apa? Apa landasan falsafah negaranya? Itu ditawarkan kepada peserta sidang BPUPK. Dokuritsu Zumi Chosakai bentukan Jepang. Apa? Maka pidato pertama 29 Mei dilakukan oleh Muhammad Yamin dengan menawarkan 5 dasar. Juga nasionalisme dan kebangsaan. 29 Mei juga ada pidato Ki Bagus Hadikusumo. Hobestur Muhammadiyah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menawarkan Islam sebagai dasar negara. Tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo juga pidato dengan 5 azas, dengan 5 dharma, panca dharma kalau Supomo. Tiba di Bung Karno 1 Juni 1945, memang Bung Karno itu 3 jam berpidato dengan kekuatan retorika yang demikian hebat, menjelaskan secara tertib, sistemik, runut dengan logika yang paling mutakhir, paling hebat saat itu. Maka Soekarno menurut temannya 5 dasar itu disebutnya sebagai Pancasila. Tetapi susunan Pancasilanya tidak seperti sekarang ini. Jadi Supomo, Ki Bagus Hadikusuma, Muhammad Yamin, Soekarno, 4 tokoh yang pidato yang kita kenal dalam sejarah itu baru menjadi pendapat pribadi, baru embrio. Kalau ada yang bertanya, apakah itu penting? Penting, bukan tidak penting, sangat penting. Karena itu sebagai landasan menyusun azas-azas itu. Oleh karena itu, saya turun saja supaya ada interaksi dengan peserta. Jadi kalau instruktur itu tidak boleh ceramah kayak Suwardi, harus turun. Saya ini bekas pelajar Islam Indonesia, tugas saya koordinator instruktur. Siapa yang bekas PI di sini, coba katakan. PI itu sampai tua pasti tetap keras, tandang ke gelanggang meskipun seorang, betul Bu? Nah, apalagi kalau yang ikut PKP, Perkampungan Kerja Pelajar. Setelah itu saya HMI, ada HMI nggak? Iya juga. Ah iya juga. Makanya kalau PI ke HMI itu beres ibadahnya, beres juga intelektualnya. Tapi kalau tidak pernah PI, diskusi sampai subuh tidak sholat-sholat. Betul tidak? Itu lepas sholatnya, makanya sekuler gitu. Ya. Oke, jangan kita bernostalgia. Yamin, Supomo, Ki Bagus, Soekarno itu baru pidato awal sebagai embrio, belum menjadi konsensus nasional. Nah, oleh karena itu pada tanggal 17 Juni dibentuk panitia 9. Dibentuk panitia ke-9 yang merumuskan piagam Jakarta. Siapa ketua panitia 9? Soekarno. Siapa wakilnya? Bung Hatta. 7 anggotanya siapa? Yang mewakili Nahdlatul Ulama Kiai Haji Wahid Hasim, ayahnya Gus Dur. Yang mewakili Muhammadiyah Profesor Dr. Abdul Kahar Muzakir. Yang mewakili Syarikat Islam Abi Kusno Cokrosuyoso. Yang mewakili tokoh sepuh Haji Agus Salim. Siapa yang dari nasionalis? Soekarno, Hatta, Yamin, Ahmad Subarjo, dan Alexander Andris Maramis. Maramis. Bapak Ibu tahu nggak piagam Jakarta itu? Tahu? Itulah sekarang piagam Jakarta itu yang menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu piagam Jakarta yang dirumuskan oleh tokoh-tokoh Islam, dirumuskan oleh para ulama. Kan ada yang tidak tahu mana itu piagam Jakarta, dipikirnya cuma Pancasila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu alinea keempatnya. Tapi piagam Jakarta secara utuh
yang sekarang telah menjadi Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Harus tahu itu. Jadi konsensus nasional pertama adalah 22 Juni 1945. Kalau ada yang membandingkan mana lebih kuat 22 Juni daripada 1 Juni, pasti yang kuat adalah 22 Juni karena dia adalah konsensus nasional. Sedangkan 1 Juni baru pidato pribadi Bung Karno. Itulah yang kita lihat pada ADART visi misi dari partai politik tertentu. Ternyata pidato Bung Karno yang 1 Juni tadi diperas Pancasila menjadi Trisila, sosionasionalisme, sosiodemokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan, dan diperas lagi menjadi Ekasila gotong. Itu sama dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dari partai politik ini pakai kursi warna apa ini? Itulah dia. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, makanya Ekasila, Trisila. Apa itu Ekasila gotong royong? Menurut Sun Yat-sen, Partai Komunis Cina dan Mao Zedong, gotong royong itu adalah sama rata, sama ras. Doktrin apa itu? Apa? BK. Jadi mengapa kita tolak? Karena memang saya tidak menyalahkan Bung Karno. Mengapa beliau bereksperimen dengan intelektualnya? Karena bukunya itu ribuan dia lahap, butuh buku. Saya pernah singgah di Bengkulu di rumah kediaman waktu dia diasingkan. Di situ ada 500 judul buku bahasa Prancis, Belanda dan Inggris. Habis dibaca Bung Karno. Di situ pula dia menjadi ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Diangkat oleh Buya Hasanuddin di Bengkulu. Dan dari situlah dia kawini anaknya Buya Hasanuddin, Fatmawati. Padahal dia bawa istri dari Bandung, Inggit Garnasi bersama anak angkatnya. Padahal itu Inggit itu lepas dari suaminya Sanusi. Diserahkan Sanusi istrinya, ambil aja kalau kau mau. Padahal itu Inggit cantiknya luar biasa. Nah, dia lihat lagi Fatma. Jadi sejak saat itulah Muhammadiyah kalau pengajian laki-laki perempuan hijabnya dibuka, tirainya dibuka. Itu mulai Soekarno itu menyuruh buka tirai itu supaya perempuan bisa dilihat. Nah, itu Bung Karno, ketua Majelis Pendidikan Pengajaran di Bengkulu selama 3 tahun 4 tahun. Dan dia memimpin sandiwara Monte Carlo namanya sandiwaranya. Ya. Jadi kalau bicara Soekarno itu dalam berbagai macam sisi, pinter, proklamator, ya, jago pacaran, tukang kawin, ya, betul tidak? Ini fakta kan? Tapi Bung Karno tidak munafik. Pacaran saja dijaga oleh Cakrabirawa, tapi jaraknya 500 meter. Ya, kalau di Ancol, 2 hari berbawaan ke Ancol langsung dinikahkan. Panggil bapaknya, nikahkan saya dengan anak. Dia presiden, semua orang ketakutan. Dan semua yang punya putri bangga dikawini Soekarno anaknya kan. Kembali ke tadi itu 22 Juni Soekarno ketuanya. Dan Soekarno ini ajaran Islamnya hebat. Mengapa? Karena dia menyusun sebagai ketua panitia 9. Ini habisin baterai ini, Pak Mus, harus 10 baterai disiapkan. Kalau tidak saya berhenti ngomong ini ya. Udah jauh-jauh dari Jakarta, kemarin saya dari Mataram ini langsung ke sini. Tadi kan saya bilang Bapak siapkan saya durian habis ini kan. Jadi 22 Juni itu lebih tinggi daripada 1 Juni. Ketuanya Bung Karno. Oleh karena itu Piagam Jakarta itu mulai dari bahwa apa itu? Pembukaan itu? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan ini adalah hak segala bangsa dan oleh karena itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alina ketiganya kan atas berkat rahmat Allah yang maha
kuasa. Baru yang keempat, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Dan itu ketua panitia 9-nya Bung Karno. Jangan dikira Bung Karno tidak cinta kepada Islam, walaupun ada satu Kristen di situ. Ya. Jadi setelah itu kita punya ideologi negara, falsafah negara sejak 22 Juni adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Piagam Jakarta itulah yang disiapkan menjadi teks proklamasi kalau Indonesia merdeka. Makanya di situ ada mengantar ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Semestinya bukan proklamasi yang ditulis di atas piano di Rumah Laksamana Maeda oleh Bung Karno dan disaksikan oleh Ahmad Subarjo di atas piano. Mengapa saya lancar mempidatokan ini? Saya Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya 5 tahun Kemendikbud. Ya. Itulah yang membuat saya keliling dunia. Sebanyak 100 negara saya datangi. Makanya ke Selat Panjang ini antara langit dan bumi saya datang. Biasanya saya ke Paris, ke London, ini ke Selat Panjang lah gitu ya. Nah, tapi karena cinta saya dengan ulama saya datang. Apapun yang terjadi. Walaupun dalam keadaan COVID seperti itu. Nah, yang ketiga, pada saat ingin merdeka 17 Agustus, saya beritahukan kepada para kiai dan ulama yang ada di sini, ustadz, ustazah, da'i daya, muballigh-muballighah. Pada saat Soekarno memproklamirkan 17 Agustus 1945 bertepatan dengan hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah jam 10 teng, tidak satupun tokoh Kristen yang mendampingi Soekarno di dalam proklamasi. Dan tahu bapak-bapak, Pegangsaan Timur 56 itu rumah siapa? Ya, itu rumah pemberian dari seorang saudagar Arab yang bernama Habib Faraj Martak. Ponakannya satu menjadi bendahara MUI, Yusuf Martak. Dan saat itu ingin besok, karena dia diculik ke Rengas Dengklok bersama dengan Ibu Fatmawati dan Guntur masih berapa bulan, masih kecil sekali. Pulang lagi ke Jakarta dalam keadaan capek, Bung Karno itu dalam keadaan demam tinggi. Maka Habib Faraj Martak lah yang memberikan madu Arab, sehingga besok beliau kuat lagi memproklamirkan. Dan tidak satupun minhum yang ikut mendampingi Bung Karno. Bapak Ibu yang saya hormati, nah oleh karena itu ternyata mengapa tidak ada tokoh-tokoh itu? Mereka lagi rapat menolak sila pertama Pancasila. Pancasila dengan ketuhanan menjalankan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat. Siapa yang dari timur yang dikatakan Maeda, Opsir Jepang, Laksamana Maeda? Dua kelompok, Sulawesi Utara dan Maluku. Maluku di situ ada Leimena, di situ ada Latu Harhari, Marasa Besi, Marasa apa semua di situ ya. Dari Sulawesi Utara ada Samratulangi, ada Vence Sumakul, ya ada Alexander Maramis itu dimarahi sama Samratulangi. Kamu ini dalam panitia 9 kamu biarkan itu lolos ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk. Makanya mereka tidak hadir. Jadi resmi proklamasi itu hanya dihadiri oleh tokoh-tokoh Islam di sebuah rumah pemberian saudagar Arab Faraj Martak diberikan kepada Soekarno. Itulah yang sekarang menjadi taman proklamator di Jalan Proklamasi berdepanan dengan kantor Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bapak Ibu, karena itu ditolak dengan all out, maka besoknya 18 Agustus sidang PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dokuritsu Zumbi Inkai. Kalau BPUPK tadi Cosakai, ini Inkai, Dokuritsu Zumbi Inkai. Siapa ketua PPKI? Bung Karno. Siapa wakilnya? Bung
Bung Hatta, makanya mereka didaulat sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang pertama. Dan di situ pula lah disahkan 7 kata itu mereka tolak. Maeda memanggil Bung Hatta, ini ada penolakan dari timur. Kiai Haji Wahid Hasim sudah pulang ke Jombang karena itu Ramadan waktu itu kan. Kahar Muzakir sudah pulang ke Jogja. Abi Kusno Cokrosioso sudah pulang ke Jawa Timur. Yang tinggal di Jakarta itu tinggal 1, Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo masih tinggal di Menteng Raya 62 karena menunggu sidang PPK. Bung Hatta tidak langsung bertemu dengan Ki Bagus. Dia panggil dulu Pak Kasman Singodimedjo karena temannya sama-sama pimpinan pucuk Muhammadiyah. Pak Kasman, tolong ini temui Ki Bagus. Ada penolakan dari Maluku dan Sulawesi Utara tentang 7 kata ini. Sampaikan ke Ki Bagus. Ki Bagus nolak. Nih, no. Karena dia tahu, Ki Bagus tahu, yang menangis mempertahankan 7 kata itu adalah Kiai Haji Wahid Hasim, Kahar Muzakir, Agus Salim, Abi Kusno Cokrosioso. Tahu, karena Ki Bagus bukan anggota panitia sendiri. Saya tidak mau. Coba kalau ada handphone waktu itu, enak kan? Di WhatsApp dulu. Wahid Hasim karena sudah pulang ke Jombang. Ini telepon belum ada. Itu pun kalau ada telepon satu-satu orang kaya saja yang diputar-putar itu. Nah, syukur kalau Jakarta ada begini, di sana tidak ada. Siapa yang dihubungi di sana? Tidak diketahui pula apa nomornya, ya kan? Pulang. Hadirin yang saya hormati, apa yang terjadi 3 kali Mr. Kasman Singodimedjo. Bapak tahu siapa Pak Kasman itu? Dai Dancok. Kalau sekarang itu Panglima Daerah Militer Jakarta, Pangdam Jaya di masa Jepang. Itu Mr. Kasman Singodimedjo. Singa di meja dia. Jaksa Agung pertama Republik Indonesia. Ketua DPR pertama, Ketua Kenik pertama Republik Indonesia. Dan pimpinan pusat Muhammadiyah yang hidupnya sederhana, tidak punya rumah. Datang ke Ki Bagus. Mungkin karena Ki Bagus sudah kasihan, Pak Kasman 3 kali sudah datang. Tunggu Pak Kasman, saya salat istihara dulu. Setelah itu setengah jam ditunggu. Pak Kasman, sudah hapus saja 7 kata. Ketuhanan ganti dengan yang Maha Esa. Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pak Kasman tanya, apa ini maksudnya yang Maha Esa? Ki Bagus menjawab, itulah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, lam yakul lahu kufuwan. Jadi syariat hilang diganti dengan tauhid. Jadi jangan kita terlalu merasa merugi, karena tauhid lebih tinggi daripada syariat. Makanya tidak boleh ada satu elemen umat Islam yang mau lari dari negara Pancasila ini. Jangan, ini negeri kita, negeri ulama, warisan ulama. Jangan ada yang sok-sokan jago membuat azas lain-lain. Jangan. Ini Quran dan Sunnah, ini tauhid. Mau jadi teroris, mau apa? Aduh rugi. Pewaris sah negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah umat Islam. Jangan bikin macam-macam lagi. Ya, Pancasila itu Quran, betul tidak? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, adil. Dan coba lihat diksi-diksi bahasa Islam semua di situ. Persatuan Indonesia, kerakyatan. Rakyat itu bahasa Arab kan? Yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah wakil Arab, keadilan, al-adalah, ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Jadi tak perlu. Makanya Muhammadiyah sudah menetapkan Pancasila itu final dan mengikat. Darul Ahdi wa Syahadah. Begitu juga Nahdlatul Ulama sudah
final. Nah, Majelis Ulama Indonesia oleh Kiai Ma'ruf disebut Darul Mitsaq. Ya. Jadi negara yang sudah dengan kesepakatan. Jadi Indonesia ini adalah negara kesepakatan para ulama kita, pendiri bangsa ini. Saya ceramah ini dulu ya, baru masuk kepada persoalan bagaimana dakwah itu. Makanya saya ingin ambil 1 jam atau 2 jam, baru kita tanya jawab. Bisa? Nah, ini pada batuk, saya juga batuk, ini pada batuk, tapi kan tidak corona kan? Insya Allah. Semoga Allah menjauhkan penyakit itu dari kita semua.